Assalamualaikum bos, selamat datang kembali di Danius Channel. Kali ini kita sekarang lagi ngintip proses pemanenan dari empangnya punya bos siapa ini? Bos siapa? Bos apa bos? Karawedeng. Bos Karawagedeng cina. Bos Njuh ya. Kita lagi melakukan proses pemanenan ya. Sekalian kita mau tanya-tanya. Sekarang kan lagi ada PPKM mendadak ya dari pemerintah dari tanggal berapa sampai tanggal 20 gitu ya. Kita sambil tanya-tanya apa dampak negatif dari PPKM tersebut ya ke petani dan juga tim jebak. Oke bos, kita sambil lihat-lihat aja dulu ya proses pemanenan dari budidaya ikan mas. Kalian juga kita mau tanya-tanya dia habis berapa di dalam budidaya ikan mas ini dan mendapatkan hasil berapa. Kalau dikasih tahu ya, kalau nggak dikasih tahu jangan pundung. Oke, lanjut bos. Ini dia proses penjebakan kita mulai. Ada 4 orang tim jebak di sana yang menebar ikan jaring yang nantinya akan menjaring ikan-ikan yang ada di sini nih. Kita harus senyap untuk proses penjebakan ini karena takutnya ikan itu pada kabur ya. Tuh lihat tuh, ikan sudah mulai pada takut. Jadi kita harus bisa senyap mungkin untuk melakukan proses penjebakan ini. Pada loncat kayak lumba-lumba. Ini mah bukan ikan mas, ini mah lumba-lumba. Angkat tuh. Lumba-lumba ya mah. Woi, ada siapa itu? Woi. Oh, Mamang Berit ternyata ada tim jebak Mamang Berit di sini. Langsung dibawa ke pinggir. Yang nantinya akan diseleksi ya. Ya. Cai ya. Itu di gaya itu. Oke bos, di sini kita mau langsung tanya saja ya ke pelaku atau tim jebak dari di budidaya ikan mas. Dampak dari PPKM ya, dampak negatif dari PPKM apa aja dampaknya? Langsung saja kita tanya-tanya ya. Tentunya di segala sektor usaha
diselenggarakannya PPKM mendadak dari pemerintah ada dampak negatifnya ya, terutama di dalam usaha budidaya ikan mas. Salah satunya itu adalah kelangkaan gas ya Pak. Bambu gimana nih? Ya, tinggal lihat Pak Acing, kelangkaan gas gimana nih? Yang awalnya katanya harga gas itu di harga 40, sekarang nyampe berapa tuh? Oh, sekarang nyampe 200. Sampai 200. Awalnya berapa duit itu harga gas? Normal 85. 85. Oh, sekarang jadi 200. Itu sangat mempengaruhi sekali ya. Jadi keuntungan itu semakin berkurang sekarang. Menipis lah. Menipis karena harga ikan harga gas yang semakin melambung ya. Untuk pengirimannya sendiri ada keterhalangan. Oh, Kan biasanya suka ada penyekatan gimana gitu untuk pengirimannya. pengiriman sih lancar. Kalau pengiriman lancar ya di daerah Subang ke Purwakarta ya, nggak ada penyekatan atau pengecekan dari kepolisian. Lancar pengiriman. Cuma dari itu aja, dari ketersediaan tabung oksigen. Ya, itu terbatas itu. Jadi kita susah untuk mengirim ikan ya, karena kita kalau mengirim ikan itu jarak jauh harus menggunakan tabung oksigen agar si ikan tidak pada mati. Iya, iya. Tapi karena sekarang tabung oksigennya Langka. menipis atau langka ya, karena banyak dari warga yang meminta ya, bahkan Iya, meminjam iya, tabung gas. Betul. Saya dengar-dengar tidak ada yang dikembalikan ya. Iya, betul. Jadi untuk pemerintah mohon dilihat ya dari sektor perikanan di Kampung Cinangka, Desa Salam Jaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Indonesia. Ini sekarang kita sedang mengalami kelangkaan tabung gas di sektor pertanian budidaya ikan mas untuk mengirimkan ikan ke berbagai daerah ya. Iya. Mohon bantuannya. Mudah-mudahan ada dari penonton ini yang bisa menyampaikan ke salah satu pemerintah daerah ataupun ke pusatnya sekalian. Oke bos, ini dia tanggapan dari pelaku atau tim jebak dari Bos Acing. Makasih ya informasinya Pak Acing. Ya, sama-sama. Oke, tos dulu. Gini tosnya, corona. Oke, mantap. Gak pakai masker, Ampura. Borongken. terus biasa lagi ini mah pelantaran Allah enggak jadi kenapa ya Ya kan gua sakit. Seueuh.
Nah kan emang Oke bos, tadi kita sudah tanya ya ke para pelaku atau tim jebak dampak negatif dari PPKM ini. Mereka bilang kosongnya stok tabung oksigen karena kehabisan oleh rumah sakit dan warga yang membeli tabung oksigen ya. Tapi untuk di pengiriman dari Subang ke Purwakarta dan sekitarnya itu mereka tetap lancar ya. Tidak ada penyekatan ataupun pengecekan yang tidak ya. Untuk petani sendiri dampak negatifnya itu adanya keterlambatan dari pemanenan ikan ya. oke. Iya. Dikarenakan apa itu? Ya tadi itu gasnya Gas tidak kosong, ada, masih ya, gas kosong oksigennya lagi. dibutuhkan sama pemerintah tahu apa masuk ke rumah sakit apa nggak tahu kemana tuh. Kemungkinan dari pemerintah tuh gas 100% keluar setiap bulan atau setiap harinya. Harusnya pemerintah juga melihat dari sektor pertanian ikan mas ini untuk memasok tabung oksigen ya, agar kita para petani itu lebih mudah untuk melakukan proses pengiriman dan sebagainya macam ya, karena sangat dibutuhkan sekali di dalam budidaya ikan mas untuk oksigen tersebut. Mohon maaf bos, dikarenakan petani tersebut masih sibuk ya, jadi tidak ada waktu untuk kita wawancarai. Jadi saya wakilkan saja ya untuk berbicara di sini langsung dampak negatif untuk petani di sektor pembudidayaan ikan mas ya, khususnya untuk stok larva ikan mas dan segala macamnya, dari ketersediaan pakan, kemudian dari kita menjual ikan setelah panen itu tidak ada ketergangguan ya, tidak ada dampak negatif di PPKM serentak ini untuk para petani. Hanya saja yang paling terasa itu ketersediaan stok tabung oksigen ya. Kita sebagai petani ikan mas pastinya menjual ikan kita ke para bandar ikan mas yang ada ya. Sedangkan bandar tersebut kekurangan stok tabung oksigen untuk proses pengiriman. Dikarenakan kita dalam proses pengiriman itu harus menggunakan oksigen ya, agar ikan itu tidak mati saat di dalam perjalanan. Secara tidak langsung bandar tidak bisa mengirim ikan dan petani terpaksa harus menahan panen atau memundurkan panen ikan mas ini. Sedangkan kalau kita memundurkan panen, ibaratkan kita semestinya panen itu di tanggal 20 dan kita harus memundurkan panen di tanggal 22. Jadi kita ada rentan waktu 2 hari. Dalam waktu 2 hari tersebut tentunya ikan harus tetap dikasih makan ya. Jadi kita harus mengeluarkan kembali kocek kita untuk membeli pakan, setidaknya 2 karung pakan. Otomatis kita mengalami kerugian dikarenakan pakan yang kita keluarkan melebihi dari ekspektasi kita, yang seharusnya kita misalkan mengeluarkan pakan itu sudah kita targetkan 20 karung. Jadi kita menambah 2 karung pakan menjadi 22 karung. Sedangkan harga pakan di satu karungnya itu berkisar 430 ribuan kalau tidak salah sekarang ya. Jadi kita merugi di angka 1 jutaan lah kurang lebih. Oke bos, di sini kita mengalami dampak negatif yaitu hanya dalam ketersediaan tabung oksigen ya. Mungkin di daerah kalian ada dampak negatif lainnya, silahkan bisa cantumkan di kolom komentar, dan mudah-mudahan pemerintah juga melihat apa yang kita alami sekarang, dampak dari PPKM tersebut ya. Mudah-mudahan virus yang selama ini mengganggu kita bisa menghilang dari bumi ini dan kita bisa hidup bahagia senang seperti sedia kala. Oke bos, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, unlike juga jika kalian tidak suka dengan video ini. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Yang paling penting jangan lupa subscribe, aktifkan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting di Dan News Channel. Oke bos, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.